Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ketika kabut menutupi jalan kita, janganlah berhenti. Teruslah berjalan, karena hati yang terangkat kepada Tuhan akan menerangi jalan kita. Dialah yang akan menuntun dan memimpin ke tujuan akhir. Jemaat, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Haleluya.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Yang menyatakan, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Perikop bacaan kita pada malam hari ini merupakan bagian dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 24, yang menceritakan kepada kita tentang Nabi Elia dan seorang janda di kota Sarfat. Wanita itu tinggal di sebuah kota pelabuhan Sarfat antara Tirus dan Sidon di Fenisia. Suaminya telah lama meninggal dunia dan anaknya yang masih kecil juga sudah diambang pintu maut, karena negerinya sedang mengalami suatu musim panas yang hebat. Sudah lama hujan tidak turun, persediaan air sudah semakin habis, dan negerinya pun tidak dapat menghasilkan panen apapun. Persediaan makanan juga sudah semakin habis dan tidak dapat diisi lagi. Keadaan hidup sehari-hari makin parah, bukan hanya bagi janda itu saja, melainkan juga bagi setiap penduduk di negeri itu. Janda itu masih mempunyai sedikit tepung cukup untuk 1 kali makan bagi dia dan anaknya. Sesudah makan makanan yang terakhir itu, ia dan anaknya tinggal menunggu maut datang menjemput. Ketika ia pergi untuk mengumpulkan kayu guna memasak makanan yang terakhir itu, di pintu gerbang kota itu ia melihat seorang pria yang memakai jubah panjang yang diikat dengan ikat pinggang kulit. Ia tidak mengenal orang itu, dan orang itu adalah Elia, nabi orang Israel.
Elia memanggilnya dan meminta sedikit air dari dalam buyungnya untuk diminum. Dan ketika janda itu membalikkan tubuhnya untuk pulang ke rumah, mengambil air yang diminta oleh Elia, pada saat itu juga Elia berkata, "Cobalah ambil juga sepotong roti untukku." Janda ini menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai roti terkecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang ia sedang mencari kayu bakar guna mengolah makanan terakhir bagi dirinya dan anaknya. Dan nanti sesudah makan makanan yang terakhir itu, ia dan anaknya akan mati. Dengan penjelasan itu, si janda mengharapkan pengertian dari Nabi Elia bahwa permintaannya itu tidak dapat dikabulkannya. Tetapi Elia berkata, "Jangan takut, pulanglah. Buatkan seperti yang kukatakan. Buatlah bagiku sepotong roti." Lalu sesudah itu engkau buatkan juga roti buat engkau dan juga anakmu. Nah, saudara-saudaraku, dan di dalam pasal 17 ini dikatakan kepada kita bahwa ketika janda itu mengikuti perintah dari Nabi Elia, maka terjadilah mukjizat penggandaan dari segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli untuk dapat dimakan oleh Elia, si janda itu, dan juga dengan anaknya yang kecil selama beberapa waktu lamanya. Janda yang miskin, inilah yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyediakan kebutuhan Nabi Elia. Ketika Allah menuntun Elia memasuki wilayah non Israel yang didiami oleh para penyembah berhala, kebutuhan dan kesusahan janda miskin ini tidak diremehkan oleh Allah. Allah mengutus Elia untuk memperkuat iman janda itu dan memberikan berkat-berkat jasmani ketika janda itu sudah nyaris putus asa, yang diceritakan kepada kita pada ayat yang ke-12. Oleh karena mengikuti perintah Elia, janda miskin yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli dapat memberikan makan Elia, ia dan anaknya yang kecil untuk beberapa waktu lamanya. Setelah Allah secara ajaib menyediakan tepung dan minyak bagi si janda, kemudian muncullah kesulitan dan kesusahan lain yang harus dihadapi oleh janda itu. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, terjadilah sesuatu yang tidak dimengerti oleh janda itu. Malaikat maut yang sangat sibuk selama masa kelaparan itu tidak masuk ke rumahnya, dan ia tidak menjadi korbannya. Ia tidak mengerti bahwa putranya tiba-tiba jatuh sakit
Sebelumnya sempat memberitahukan Nabi Elia yang tinggal di rumahnya, anak itu sudah mati. Ia tidak mengerti untuk apa Allah memelihara anaknya selama masa kelaparan itu terjadi. Kalau sekarang dibiarkan mati. Maut menerkam mangsanya dari suatu sudut yang sama sekali tidak diduga oleh janda itu. Hal inilah yang sangat mengherankan dan membingungkan dia. Kehadiran seorang hamba Allah di rumahnya menyebabkan dia sadar bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa. Apakah itu yang menyebabkan putranya mati? Apakah dosa menuntut kematian? Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Elia. Ia sudah putus asa. Berikanlah anakmu itu kepadaku, kata Elia. Ayat 19. Elia kemudian membawa anak yang sudah tidak bernyawa itu ke atas, ke kamarnya, dan merebahkannya di atas pembaringannya. Lalu ia bergumul dengan Allah dalam mendoakan anak itu. Dalam bacaan kita, Elia berkata, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang telah menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Ayat 20. "Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Elia terus memohon sambil mengunjurkan badannya di atas anak itu sebanyak 3 kali. Tampaknya seolah-olah ia ingin memindahkan kehidupannya dan juga kehangatan tubuhnya ke dalam tubuh anak yang sudah dingin dan kaku itu. Ayat 21. Dengan sangat bersuka cita, ia melihat doanya dijawab oleh Allah. Ia melihat kehidupan itu balik lagi kepada anak itu. Lalu Elia mengembalikan anak itu hidup-hidup kepada ibunya. Ayat 22 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku, ketika janda itu mengalami sebuah krisis di dalam imannya, mujizat mengenai makanan yang diperbanyak telah memperkuat keyakinannya kepada Nabi Elia bahwa ia sungguh-sungguh menyampaikan firman Allah dan ia dapat dipercaya. Janda itu belum pernah mengutarakan keyakinannya dengan jelas, dengan kata-kata. Begitu erat kaitan yang dengan drama yang saat itu dialaminya, begitu mendadak kejadian yang ia tidak duga-duga telah menimpa dirinya, dan begitu terguncang batinnya sehingga tidak masuk dalam pengertiannya bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang indah baginya. Saudara-saudaraku, penderitaan berat seperti yang dialami oleh janda ini seharusnya mendorong kepada iman yang lebih besar bagi kita.
Namun iman yang besar itu harus diuji terlebih dahulu kemurniannya. Allah ingin mengetahui mutu iman percaya kita kepadanya. Karena itu Allah berkenan mengizinkan penderitaan kita alami dalam kehidupan ini. Iman yang tertinggal sesudah mengalami ujian penderitaan, itulah yang disebut sebagai iman yang murni. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku, di kemudian hari sesudah bala kelaparan itu lewat, maka janda itu akan mengingat masa lalunya dan mengalami berkat yang berlipat ganda, karena ia bukan saja telah mengalami perpanjangan hidup hari demi hari, namun juga mengalami kebangkitan anaknya dari antara orang mati. Kebangkitan anaknya yang kecil itu adalah catatan pertama yang terdapat dalam Alkitab mengenai seseorang yang dibangkitkan dari kematian. Akibat pengalaman inilah janda itu telah membuat pernyataan iman yang jelas dengan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan perkataan yang kau ucapkan itu adalah benar." Ayat 24. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian iman janda di dalam bacaan kita hendak mengatakan bahwa iman itu tidak dapat dipisahkan dari pokok yang dipercayainya. Apabila pokok itu sendiri tidak dapat diandalkan, maka iman dapat menjadi suatu emosi yang tidak terkendali, atau sesuatu dugaan yang tanpa ada suatu harapan untuk mendukungnya. Iman itu, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, tidak dapat dipisahkan dari firman Allah. Mujizat yang terjadi secara menyolok menyatakan kemuliaan dan kasih Allah yang semakin mengokohkan iman janda kepada Allah dan juga kepada firman-Nya. Mujizat itu menunjukkan kepada Elia dan janda itu bahwa di tengah-tengah situasi yang tragis, kuasa kasih Allah tetap aktif bagi mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan maksudnya, yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ikuti jejak pengalaman iman janda di Sarfat ini. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup yang dijalani. Amin. Bapak Ibu, kita satu dalam doa syafaat. Maha besar Allah yang bersemayam dalam kerajaan sorga yang kudus di tempat yang sangat tinggi. Engkaulah Allah yang kami sapa Bapa, sembah, puja dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang sekalipun bertempat tinggal di tempat yang sangat tinggi, namun Engkau selalu dekat kepada setiap orang yang selalu berseru memanggil namamu di dalam kenyataan hidup ini. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pemeliharaanmu yang Engkau nyatakan bagi kami semua, bagi setiap pribadi lepas pribadi,
dan juga bagi setiap keluarga demi keluarga dari warga Jemaat Tuhan GPIB Immanuel Bekasi. Kuasa dan kemuliaan-Mu lah yang memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Sekalipun hidup ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan dan kesusahan, namun hidup kami tetap terpelihara dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini mengingatkan kami semua bahwa Engkaulah yang selalu memelihara kami dengan kuasa-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Bila kiranya kami meyakini bahwa di tengah-tengah segala pergumulan hebat dan di tengah-tengah segala pengalaman pahit, bahkan juga ketika kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini, kami tidak takut dan khawatir karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada, Engkau hadir untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, memimpin dan menyertai kami masing-masing. Dan kiranya seluruh penyertaan Tuhan itu memberi kekuatan iman bagi kami, dan kami tetap mempercayai serta tetap mempercayai kebenaran firman Tuhan, maka mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan GPIB Immanuel Bekasi, mulai dari sektor 1 sampai dengan 9. Begitu juga dengan pos pelayanan Karangsatria. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih untuk anak-anak kami dalam segala pendidikan, walaupun dalam keadaan terbatas oleh karena pandemi ini, namun mereka tetap dapat melanjutkan pelajaran mereka dengan baik, dan Tuhan tetap menopang orang tua juga untuk membantu anak-anak dalam pendidikan yang sedang ditempuh. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumahnya masing-masing. Tuhan berkenan melawat mereka, kuatkan iman percaya mereka, supaya di tengah-tengah segala penderitaan sakit yang alami, mereka tetap menengana dengan iman kepadamu, mengharapkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati semua upaya yang dilakukan untuk pemulihan mereka, dan biarlah kiranya Engkau memberkati juga makanan dan minuman, bahkan juga obat-obat yang dipakai, sehingga mereka boleh kembali pulih dari sakit mereka dan dapat melihat betapa Engkau juga Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka dalam keadaan mereka yang ada. Tuhan Allah Bapa di surga, kami doakan juga setiap anggota keluarga yang sedang menjalani usia lanjut. Tuhan berkenan memberkati mereka, dan biarlah usia lanjut yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka syukuri, dan mereka tetap bersukacita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada mereka, karena mereka tahu Tuhan tetap memberkati mereka, memberkati juga semua anak-anak, menantu dan cucu-cucu dimanapun mereka berada. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga percaya bahwa Engkau juga yang tetap campur tangan dengan kuasa-Mu melalui semua perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah guna menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kuasa-Mu juga yang berjalan melalui semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu peraturan yang ditetapkan sebagai protokol kesehatan yang patut dipatuhi oleh semua orang. Kuasa-Mu juga yang bekerja melalui para medis yang bekerja di rumah sakit untuk sesamanya menderita sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Dan berkatilah juga semua pelaksanaan vaksinasi secara massal yang dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 beserta TNI dan Polri dan juga para pejabat di daerah-daerah,
supaya mereka juga saling bahu-membahu untuk melaksanakan vaksinasi ini, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membawa bangsa ini dapat menutup jaringan penyebaran COVID-19 dan dimungkinkan untuk kembali memulihkan perekonomian yang sudah terpuruk oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami. Engkau pimpin dan sertai para pejabat kami dalam menjalankan kepemimpinan mereka untuk membawa bangsa ini dapat keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami doakan akan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Immanuel Bekasi ini, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan biarlah pelayanan ini mendatangkan harapan dan menguatkan iman pada seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan apapun situasi yang mereka sedang hadapi. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami alaskan semata-mata dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan yang menang untuk keselamatan kami, penebus dosa kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak dan Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu juga berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, saudara dan saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WA 0822 9968 8047, atau melalui persembahan online dengan cara scan QRIS kode yang tertera di slide atau layar tata ibadah dan berita Immanuel dengan menggunakan HP langsung dari rumah. Satu QRIS untuk satu nomor rekening, yaitu dana pelayanan dengan nomor rekening 00162 41698. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Ditebusnya raga-raga
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.